Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakir Fikara Salin, NIM 27, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kedudukan hukum, kewenangan dan tindakan pemerintah. Baik, yang pertama adalah kedudukan hukum pemerintah. Di sini kedudukan hukum pemerintah dibagi menjadi 3. Yang pertama, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Yang kedua, macam-macam jabatan pemerintah. Yang ketiga, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai kedudukan hukum pemerintah. Kedudukan hukum pemerintah dibagi menjadi 3. Yang pertama, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Yang kedua, macam-macam jabatan pemerintah. Yang ketiga, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Tadi yang pertama ada kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Menurut Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum perdata. Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum perdata dan melalui organ-organnya, yaitu badan atau jabatan tata usaha negara. Menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum perdata. Yang kedua, ada macam-macam jabatan pemerintah. Ruang lingkup kegiatan administrasi negara atau pemerintah itu sangat luas dan beragam. Keluasan dan keragaman kegiatan administrasi negara ini sering sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pengaturan dan keterlibatan administrasi negara. Selanjutnya, Indro Harto mengelompokkan organ pemerintah atau tata usaha negara itu diantaranya. Yang pertama, instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah. Yang keempat, instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Yang kelima, lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintah. Yang ketiga, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai perkecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, dan lain sebagainya. Tindakan hukum pemerintah ini di bidang keperdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata. Next, selanjutnya kewenangan pemerintah. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Menurut Bagirmanan, wewenang
dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Oke, next. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber pada 3 hal. Yang pertama ada atribusi, yang kedua ada delegasi, yang ketiga ada mandat. Oke, yang pertama, atribusi. Apa sih itu atribusi? Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Yang kedua, ada delegasi. Penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah pada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan. Yang ketiga, mandat. Di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu pada yang lain. Oke, next. Ada tindakan pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah. Yang kedua, ada unsur-unsur tindakan pemerintah. Unsur-unsur tindakan pemerintah dibagi menjadi 4. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah. Yang kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. Yang ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara atau rakyat. Oke, next. Macam-macam tindakan pemerintah. Secara teoritis, cara untuk menentukan apakah tindakan pemerintah itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, hukum publiklah yang berlaku. Jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, hukum privatlah yang berlaku. Yang keempat, ada karakteristik tindakan pemerintah. Tindakan hukum pemerintah itu pada dasarnya bersifat sepihak. Pihak yang diserai kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum, di mana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini pada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, kemudian dikenal dengan adanya tindakan hukum dua pihak atau lebih. Ini hanya menyangkut mengenai cara-cara merealisasikan tindakan hukum tersebut. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari presentasi tadi sampai yang terakhir ada banyak kesalahan atau
kekurangan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.